Shalom semuanya. Coba lihat kanan kiri dulu, katakan, aku senang kamu datang hari ini. Ya, katakan lagi juga ya, aku senang suara pujianmu tadi keren banget ya. Katakan lagi, aku lebih senang kalau kamu tidak main handphone waktu khotbah. Amin. Dan tidak ada yang tidur. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebuah kehormatan kembali boleh berada di keluarga GB Gilgal yang luar biasa. Tahun ini tema GB Gilgal adalah Growing Up. Tuhan mau agar saudara dan saya bisa bertumbuh, berkembang dengan ajaib. Katakan amin. Tahukah Anda bahwa salah satu cara agar kita bisa bertumbuh adalah saat kita mempunyai cara pandang yang benar tentang gereja. Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah pandang gerejamu dengan benar. Ayo ucapkan bersama, 2, 3. Pandang gerejamu dengan benar. Coba lihat kanan kiri, katakan 2, 3. Pandang. Nah, mengapa kita perlu belajar memandang gereja dengan benar? Jawabannya karena cara pandang kita menentukan tindakan dan hasil yang akan kita dapat. Nah, coba lihat gambar ini, saudaraku. Lihat bagaimana kalau kita melihat gambar ini, singa sepertinya induk ini kejam sekali. Dia kejam menerkam anak singa. Padahal kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, induk ini justru sedang berbuat baik menyelamatkan anak singa ini. Dan dia membawa ke sebuah tempat yang baru. Lihat gambar satu lagi, saudaraku. Bagaimana ketika seorang yang kita tahu dia menunjukkan jarinya dari satu sudut pandang sepertinya wah, nggak bagus. Padahal sesungguhnya dari sudut pandang yang benar, dia sedang mengangkat 3 jari. Nah, dengar baik-baik. Cara pandang kita akan menentukan apa yang kita lakukan dan apa yang kita akan dapatkan. Nah, kalau cara pandang kita tentang gereja salah, maka semua yang kita lakukan dan yang kita peroleh juga akan salah. Tetapi kalau cara pandang kita benar tentang gereja lokal, tentang gereja ini, saya percaya kita juga akan mendapat hasil pertumbuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, hari ini ada cukup banyak cara pandang yang salah tentang gereja. Ada banyak stigma-stigma negatif tentang gereja. Ada orang berkata, oh gereja hanya tempat orang cari duit. Oh gereja hanya tempat gosip. Oh gereja hanya tempat orang-orang yang aneh. Gereja adalah tempat orang yang suka bertengkar. Nah, di zaman seperti sekarang ini, kepercayaan terhadap gereja semakin menurun. Terjadinya skandal, konflik internal, bahkan juga perpecahan, kemunafikan, kekecewaan pribadi. Sehingga orang mulai berkata, saya cinta Tuhan tapi tidak mau ke gereja. Saudara sekalian, Alkitab tidak pernah memisahkan Kristus dengan gerejanya. Yang setuju, katakan amin. Yesus mati bukan hanya untuk menyelamatkan individu, tetapi Yesus mati untuk membangun tubuhnya. Itulah kita, gereja Tuhan. Yang percaya kita ada gereja Tuhan, katakan saya adalah gereja Tuhan. 2, 3. Nah, jangan tinggalkan gereja hanya karena gereja belum sempurna. Karena Yesus belum selesai menyempurnakan dan mengerjakan gerejanya. Kalaupun saudara berharap Anda bisa mencari gereja yang sempurna, Anda keliling kemanapun seluruh Indonesia, engkau gak akan menemukan gereja yang sempurna. Bahkan kalau seandainya saudara ketemu dengan gereja yang sempurna, begitu Anda masuk, gereja itu jadi tidak sempurna gara-gara Anda datang, saudaraku.
Nah, hari ini yuk kita belajar, kita mengerti bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi kalau kita ada dalam gereja lokal, ada di keluarga ini, saudara orang-orang yang berharga dan mulia dan berbahagia. Katakan haleluya. Matius 16 ayat yang 18, Tuhan Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku, Yesus Tuhan sendiri, akan mendirikan jemaatku. On this rock I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. Tuhan sendiri yang mendirikan gerejanya. Yang percaya katakan amin. Dan apa masa depan destiny gereja? Dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya, saudaraku, bahwa iblis dan semua dunia tidak akan bisa mengalahkan kita gerejanya. Tetapi benar-benar gereja akan berkemenangan. Katakan haleluya. Nah, gereja bukan soal bangunannya. Bangunan hanya fasilitas. Gereja adalah saya dan saudara, kumpulan orang-orang percaya Yesus. Dan kita harus tahu bahwa memang gereja hari-hari ini perlu berbenah diri, perlu memperbaiki diri, perlu untuk terus relevan dengan zaman, untuk merapikan semua organisasi dan sebagainya. Tetapi masalah terbesar bukan tentang gereja yang rusak, tetapi cara pandang yang salah terhadap gereja. Doa saya biar khotbah ini bukannya sekedar menambah informasi, tapi mengubah paradigma kita yang keliru tentang gereja. Sehingga setiap saudara, keluarga GB Gilgal, sejak hari ini dan seterusnya, engkau akan bertumbuh dengan cara Tuhan yang benar. Katakan haleluya. Siapa yang mau punya cara pandang benar tentang gereja? Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya mau belajar. Nah, izinkan saya membagikan ada beberapa poin cara pandang benar tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah rumah kita bersama, bukan hotel. Ayo ucapkan bersama saya, 2, 3. Gereja adalah rumah kita bersama, bukan apa? Hotel. Hotel adalah tempat di mana Anda datang, nginap hanya sementara. Hotel adalah tempat di mana Anda dilayani dengan kelas sesuai dengan pilihan Anda. Kalau Anda memilih hotel yang bintang 5, bintang 4, jelas Anda akan mendapat fasilitas yang Anda inginkan. Tetapi gereja bukanlah hotel. Gereja adalah rumah yang membentuk hidup saudara dan saya. Banyak orang memperlakukan gereja hanya seperti hotel rohani. Datang kalau lagi perlu, datang kalau lagi nyaman, datang kalau lagi suka, lalu segera pergi kalau kecewa dan tidak memuaskan. Padahal gereja adalah keluarga rohani, tempat kita harus ditanam, harus komitmen, bukan tempat singgah sementara. Yang setuju katakan amin. Efesus 2 ayat 19, Alkitab berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan dari orang-orang kudus dan anggota baca apa? Keluarga Allah. Ulangi lah yuk, kita baca sama-sama Efesus 2 ayat 19. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. You belong to God's family. Saudara adalah anggota keluarga rohani. Yang mau katakan amin. Nah, gereja adalah rumah kita bersama sebagai keluarga rohani. Saudara, seperti gambar ini, sebuah pohon yang bertumbuh sendirian. Maka jelas dia bisa tinggi, dia bisa kuat, tetapi ketika ada angin badai datang, maka dia harus menghadapi angin itu sendirian dan tentunya bisa roboh. Ketika air cukup untuk memenuhi kebutuhannya, jelas dia akan segar. Tetapi ketika keadaan kering, maka pohon yang sendirian tumbuh akan segera kering. Namun ternyata beda dengan pohon yang ternyata tertanam di sebuah hutan.
Dan Anda mengerti saudaraku, ternyata pohon yang tertanam dalam sebuah komunitas, pohon-pohon yang lain, ternyata diteliti, mereka adalah pohon-pohon yang kuat lewati badai, lewati setiap musim. Kenapa? Yang pertama, adanya perlindungan aerodinamika. Saudaraku, di dalam hutan angin yang kencang itu akan menjadi ringan ketika ada pohon-pohon yang lain yang lebih dulu menjadi bempernya sehingga angin mulai dipecah dan kekuatannya melemah. Sehingga semua yang ada di hutan akan tetap tenang. Lalu juga yang menarik, sistem akar yang saling terhubung di hutan. Walaupun dinampak di luar sepertinya pohon-pohon itu ada jaraknya. Tapi kalau Anda lihat di bagian dalamnya, akarnya saling berjejaring. Bahkan jaringan ini sering disebut sebagai wood wet wipe atau WWW. Dan itulah yang justru akhirnya menginspirasi. Ternyata rombongan pohon yang di hutan sudah punya jaringan saluran internet di bawah tanah. Dan Anda mengerti saudaraku, kita juga hari ini sadar kita perlu wifi, kita perlu saluran internet. Kalau saudara terhubung dalam gereja lokal sebagai keluarga Tuhan, engkau akan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah, katakan amin. Akar-akar pohon ini saling berjejaring, saling menjaga, saling menguatkan. Bahkan diteliti, mereka berbagi nutrisi makanan lewat jaringan jamur. Dan ini saudaraku membuat kalau ada satu pohon sakit, maka pohon yang lain menyalurkan nutrisi dan membuat pohon yang lain akhirnya sembuh. Saudara, gereja adalah keluarga kita bersama. Tempat kita harus tertanam dan kita saling menjaga. Dan kita akan kuat lewati badai hidup ini. Yang percaya katakan haleluya. Nah, di rumah kita belajar mengasihi. Bukan hanya yang baik, tapi juga mengasihi orang-orang yang sulit. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara, di keluarga Anda ada nggak orang-orang yang baik? Ada nggak? Banyak. Tapi juga ada nggak anggota keluarga kita yang antik, unik, hidup lagi? Ada nggak? Ada. Tapi bagaimanapun juga dalam keluarga kita harus belajar mengasihi. Nah, kira-kira di gereja ada nggak orang-orang yang baik? Wow, banyak. Semua Anda ada orang-orang yang baik. Tepuk tangan yang meriah, haleluya. Tapi di gereja ada juga nggak yang seperti ya Yudas Iskariot? Ada nggak? Ada ya kan, tapi yang pasti tidak hadir hari ini saudara. Nah saudaraku dengar baik-baik, kita harus belajar dalam keluarga mengasihi bukan yang baik saja dengan kita, tapi yang mungkin perkataannya menyakitkan, mungkin tingkah lakunya nyebelin banget, tapi justru disinilah Tuhan mengajar kita mengasihi. Kita menerima perbedaan karakter, mengampuni luka-luka yang pernah ada. Lihat Kolose 3 ayat 13. Mari baca sama-sama. 2, 3. Sabarlah kamu. Ya, Kolose 3 ayat 13. Silakan ucapkan. 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Terus ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Katakan sabar. Katakan ampuni. Pegang dada lagi. Sabar. Katakan sabar itu subur. Katakan lagi kurang sabar. Cepat masuk kubur. Saudara, ada gerombolan landak. Anda tahu landak binatang yang banyak durinya. Dalam musim dingin yang sangat dingin. Di tengah salju mereka ada di dalam sebuah gua. Mereka nyaris mati beku. Lalu mereka berdempetan supaya memperhangat badan mereka. Tapi begitu mereka berdempetan, au, kenapa duri yang satu nyocok, au, yang satu durinya nyocok. Lalu mereka, oh deh, kita nggak boleh berdekatan, kita harus berjauhan. Waktu mereka berjauhan, ternyata makin menggigil. Akhirnya mereka bilang, kalau kita begini terus, kita bakal mati. Ayo kita kumpul bersama, walaupun kita saling menyocok, tetapi kita perlu saling menghangatkan. Dan mereka saling berdempetan, walaupun sakit mereka tahan, tapi apa yang membuat mereka, akhirnya mereka bertahan
sampai musim salju selesai. Mereka tidak ada yang mati. Gereja lokal juga sama. Ada yang baik, ada yang perkataannya mencocok. Tapi belajar tetap komitmen. Karena justru itu mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Yang percaya katakan haleluya. Gereja bukanlah tempat orang sempurna berkumpul. Tapi gereja adalah bengkel di mana orang-orang berdosa sedang dibentuk, diproses oleh Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, cara pandang benar tentang gereja. Gereja adalah mezbah bagi Tuhan, bukan mesin ATM. Ayo ucapkan sama-sama 2, 3. Gereja adalah mezbah bagi Tuhan, bukan mesin ATM. Kapan Anda pergi ke mesin ATM? Hanya kalau perlu duit. Hanya Anda perlu sesuatu atau Anda store. Tetapi, saudaraku, gereja bukan mesin ATM. Gereja adalah mezbah. Mezbah adalah tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Mezbah adalah tempat kita ngalami Tuhan. Mezbah juga adalah tempat kita memberikan pengorbanan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mezbah bukanlah tempat transaksi kepentingan terjadi. Banyak orang datang ke gereja dengan cara pikir gereja seperti ATM. Aku datang hari ini, aku dapat apa ya? Benefitnya apa ya? Tetapi Anda tahu, yang benar adalah gereja adalah mezbah. Engkau datang bukan untuk mendapat, walaupun berkat pemulihan itu adalah akibat, itu bonus. Tapi jangan kau kejar soal berkat pemulihan dulu. Tapi kau datang membangun mezbah. Engkau mau ketemu dengan Tuhan bersama saudara-saudara seiman. Dan di saat itulah perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup Anda. Hati yang keras dilembutkan. Hati yang sombong berubah jadi rendah hati. Hati yang kacau menjadi tenang. Hati yang berdosa hidup dalam pertobatan. Dan saat kita bertemu dengan Tuhan di mezbahnya, kita alami perubahan hidup. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Roma 12 ayat yang pertama. Mari baca bersama Roma 12 ayat pertama. 2, 3. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Gereja adalah mezbah, tempat Anda mempersembahkan. Gereja bukan mesin ATM, tempat Anda menuntut berkat. Tempat Anda mengukur Tuhan hanya dari hasil jawaban doa. Tempat Anda kecewa saat Anda tidak mendapatkan pertolongan. Tetapi gereja adalah mezbah, tempat kita mempersembahkan, menyerahkan hidup kita. Menyembah meski belum melihat hasil pertolongan Tuhan. Dan tetap setia walaupun harus tetap berkorban. Saya percaya pada waktu kita ada di mezbah Tuhan seperti hari ini, engkau sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Dia. Dan rasa cinta kepada Dia, rasa haus kita akan Tuhan akan membuat kita kuat di tengah-tengah badai hidup ini. Akan membuat saudara mendapat inspirasi saat besok Anda kembali ke marketplace. Saat Anda kembali kepada setiap kenyataan hidup. Saat kita di atas mezbah. Persembahkan hidupmu, persembahkan waktumu yang terbaik, pujianmu yang terbaik, bahkan juga korban persembahanmu yang terbaik. Bukan karena takut terancam, tapi sebuah ekspresi cinta, hormat, dan taat. Kita kembalikan milik Tuhan, kita beri yang terbaik, karena kita sadar semua adalah karena Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Katakan bersama saya, gereja adalah mezbah. Yang ketiga, cara pandang benar tentang gereja. Gereja adalah kelas pemuritan, bukan deker. Saudara, deker adalah tempat menenangkan anak-anak kecil yang sedang rewel. Gereja bukanlah deker. Senggolkan ini, gereja bukan deker, ya kan? Tetapi gereja adalah kelas pemuritan yang mendewasakan, melengkapi setiap murid untuk jadi dewasa. Gereja bukan tempat dimanja terus. Gereja bukan selalu diperhatikan. Bukan selalu saya disenangkan. Gereja adalah tempat kita diajar firman yang benar. Firman yang keras tetapi menyelamatkan, menyembuhkan, dan memulihkan. Gereja adalah kelas di mana kita ditegur agar kita bertumbuh dewasa dan dilatih agar semakin matang. Yang percaya dan amin.
Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Alkitab berkata apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, mari baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, di gereja ini, ayo masuk ke cell group. Ayo masuk juga ikut New Life. Karena Anda nggak cukup hanya hari Minggu ibadah. Anda perlu dimuridkan. Karena hanya murid yang akhirnya mau terus belajar, dia akan menjadi murid yang dewasa. Dan kedewasaan akan membuat saudara mengalami keajaiban daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gereja yang sehat bukan sekedar membuat jemaat betah, tetapi membuat jemaat bertumbuh dan terus bertumbuh jadi dewasa. Yang keempat, yang terakhir, cara pandang benar tentang gereja. Gereja adalah kapal perang, bukan kapal pesiar. Ayo ucapkan 2, 3. Gereja adalah kapal perang, bukan apa? Kapal pesiar. Beberapa hari kemarin di daerah Iran heboh Timur Tengah ketika kedatangan kapal perang, ya, Abraham Lincoln dari Amerika. Anda tahu yang namanya kapal perang itu beda dengan kapal pesiar. Kapal perang, ya, ini menggambarkan tempat para tentara yang siap selain dilatih tapi juga siap bertempur. Kapal pesiar, saudaraku, fokus hanya kepada kenyamanan, hanya kepada hiburan, hanya kepada fasilitas. Gereja bukan kapal pesiar. Lihat kanan kita katakan, gereja bukan kapal pesiar. Amin, saudaraku. Tapi gereja adalah kapal perang, di mana ada misi, ada disiplin, dan juga ada kemenangan. Tahukah Anda, Yesus tidak memanggil kita untuk bersantai-santai, tetapi untuk siap berperang secara rohani. Ayat yang terakhir, Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, tanpa sadar kita sedang masuk ke dalam sebuah masa yang sangat sulit. Bahkan orang banyak membicarakan perang dunia ketiga. Tapi sebenarnya tanpa sadar kita sedang masuk ke dalam perang dunia ketiga. Anda tahu, bukan lagi perang konvensional seperti perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Tetapi bentuk sebuah perang modern. Bentuk perang dunia ketiga adalah perang hybrid, perang bayangan. Dan kita ini sedang masuk dalam perang proksi. Lihat bagaimana perang di Ukraina, itu sebetulnya adalah kekuatan Rusia, bukan melawan Ukraina, tapi Amerika dan Eropa, NATO. Perang yang ada di Yemen, itu sebetulnya bukan antara saudaraku Arab Saudi dengan saudaraku Yemen, tapi sebetulnya adalah kekuatan Iran dengan Arab. Perang yang ada di Gaza itu adalah sebelumnya adalah saudaraku proksi daripada saudaraku Iran dengan melawan Israel, dan belakangnya ada Amerika. Perang proksi sedang terjadi. Lalu juga perang informasi, lalu juga perang teknologi, bahkan juga perang mata uang antara saudara BRICS dengan semua kelompok yang masih pakai US dollar. Sedang terjadi perang dunia ketiga. Tetapi mari kita sebagai gereja Tuhan, kita tidak boleh lengah. Karena gereja bukanlah kapal pesiar yang hanya membuat kita nyaman. Tapi gereja adalah kapal perang. Di gereja ini engkau sedang diperlengkapi. Siap melawan iblis, tapi juga siap menghadapi realita dunia. Saat engkau menjadi pembisnis, engkau bukan pebisnis yang kalah. Engkau jadi pemenang. Karena Tuhan memperlengkapi engkau dengan kuasa. Katakan amin, saudaraku. Dan mari kita belajar, bahkan Yesus berkata, jadikan segala bangsa muridku. Itu adalah misi yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Kesimpulannya, jangan tinggalkan gereja. Gereja memang tidak sempurna. Pemimpinnya manusia, jemaahnya pun juga masih manusia. Namun Yesus yang setia membangun gerejanya. Dan mari kita belajar memiliki cara pandang yang benar tentang gereja.
Saat engkau punya cara pandang yang benar tentang gereja, engkau akan bertumbuh, hidupmu akan dipenuhi kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Dan 4 cara pandang yang benar. Yang pertama, gereja adalah rumah kita bersama. Ucapkan 2, 3, gereja adalah rumah kita bersama, bukan hotel. Yang kedua, gereja adalah mesbah bagi Tuhan, bukan mesin ATM. Yang ketiga, gereja adalah kelas pemuritan. Engkau bukan ngalami deker, cuman dimanja, tapi engkau sedang dimuridkan jadi murid Kristus. Dan yang keempat, gereja adalah kapal perang, bukan kapal pesiar. Supaya saudara siap menghadapi realita hidup. Doa saya, dari tempat ini akan muncul orang-orang yang hebat, yang mengalahkan dunia. Sebab Kristus menyertai saudara dan memberi engkau kemenangan. Yang percaya, katakan haleluya. Mari berdiri bersama-sama, datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan